Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah semua, alhamdulillah, syukurlah bertemu lagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberi taufik hidayah, serta mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini pelajaran kita lanjutan dari bab sedekah sebagai penolak bala. Halaman 350 di bawah. Adapun bahasa Arabnya halaman 209 di sini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang melalui Zoom. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat jalisah zata yaumin iz ja'atha imra'atun wa qad satarat yadaha fi kammiha faqalat laha Aisyatu ma laka la tahrijini yadaki min kammiki qalat la tas'aluni ya ummul mu'minin qalat Aisyah radhiyallahu anha la budda laka an takhbirini faqalat ya ummul mu'minin innahu kana li qit'atu syahmin wa sauban innahu kana li abawani fakana abi yuhibbus sadaqah wa amma ummi fakana tabghadus sadaqah falam araha tasaddaqat bi syai'in illa qit'ata syahmin wa sauban khalqat. Jamaah Talim Angkasa 56 diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa pada satu saat ia sedang duduk kemudian datang seorang wanita menjumpai Siti Aisyah istri Nabi, sedangkan kedatangan dia sambil memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Jadi tangan kanannya dimasukkan ke dalam baju, tidak terlihat. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa engkau masukkan tangan kanan kamu ke dalam baju, tidak kau perlihatkan? Faqalat, maka ia menjawab, la tas'aluni ya ummul mu'minin. Jangan engkau tanya tentang itu, hai ummul mu'minin. Qalat Aisyah la budda an takhbirini. Aku mohon, apa sebabnya engkau tidak keluarkan tanganmu dari bajumu itu? Karena Siti Aisyah memaksa untuk dia menceritakan, lalu ia berkata, innahu kana li abawani fakana abi yuhibbus sadaqah wa amma ummi fakana tabghadus sadaqah. Aku dulu punya ayah dan ibu. Ayahku sangat gemar bersedekah. Setiap hari ia bersedekah dan tidak sayang-sayang hartanya diberikan untuk sedekah. Lain lagi dengan ibuku. Ibuku sangat membenci sedekah dan ia tidak mau bersedekah. Tetapi pada satu saat ia bersedekah
hanya dengan pakaian-pakaian yang bekas. Kalaupun dia bersedekah dengan makanan, dia sedekah dengan daging yang sudah bercampur lemak. Itulah yang dikerjakan ibuku dan itulah yang dikerjakan ayahku waktu saat masih hidup. Tapi beliau sekarang sudah tidak ada. Nah, pada satu malam kami bermimpi seakan-akan terjadi hari kiamat, kata wanita tersebut kepada Siti Aisyah. Pada satu malam aku bermimpi seakan-akan terjadi hari kiamat. Lalu aku lihat orang tuaku atau ayahku sedang membagi-bagikan air kepada orang-orang yang sedang kehausan di hari kiamat itu. Seakan-akan dalam mimpi, begitu saudara diceritakan. Kemudian aku lihat di sudut sana ada seorang ibuku yang berpakaian lusuh, berpakaian yang sangat jelek, bahkan ada yang sudah robek, sambil menjilat-jilati daging yang bercampur lemak tersebut. Aisyah katakan, lanjut ceritanya bagaimana? Lalu aku ingin memberi minum ibuku. Aku ambillah satu gelas yang sedang dibagi-bagikan oleh ayahku. Ketika aku mau membawa gelas itu dan akan memberi minum kepada ibuku, kemudian terdengar suara di atas kepalaku. Janganlah engkau berikan minum. Siapa orang yang memberikan minum, maka tangannya akan hangus atau tangannya akan mati. Lalu aku berjalan, belum sampai aku mendapatkan ibuku, aku sudah terbangun dari tidur. Dan hari ini, sampai hari ini, tanganku tidak bergerak lagi atau mati atau stroke dalam bahasa sekarang. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, masih ada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah menceritakan ini, apa yang menjadi pelajaran buat kita? Bahwa sedekah adalah bagian dari amal yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maun Allah jelas mengatakan, "Ara'aital ladzi yukazzibu biddin?" Tahukah Anda siapakah orang yang mendustakan agama? Tahukah Anda siapakah orang yang beragama tapi dia dusta? Dia mengambil agamanya Islam tapi sebenarnya dia pendusta. Siapakah itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi saudara-saudara sekalian, sedekah adalah bagian dari perintah agama. Bahkan orang yang tidak pernah bersedekah, dia dianggap beragama tapi juga berdusta. Dia membohongi dirinya sendiri. Dia mengaku beragama, tapi ajaran agama yang bersifat sedekah dia tinggalkan atau dia tidak lakukan. Hadirin jamaah talim di mana saja berada. Dari hadis ini saudara-saudara sekalian, ya, dapat memberikan penjelasan. Yang pertama, orang yang bersedekah mendapatkan nilai pahala yang baik. Bahkan nanti di yaumil mahsyar, di tengah-tengah orang sedang kehausan, dia tidak kehausan. Bahkan dia bisa memberikan saudara-saudaranya, bisa memberi pertolongan saudara-saudaranya untuk memberi minum di tengah-tengah orang sedang kehausan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, fadilah sedekah yang diberikan oleh seorang bapak atau ibu, ya. Dalam satu rumah tangga ada suami, ada istri. Kalau kedua-duanya baik, alhamdulillah. Suaminya ahli sedekah, dermawan, istrinya juga dermawan. Nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hadis ini justru seorang istri yang tidak dermawan. Dia tidak mendukung apa yang dilakukan suaminya. Bahkan dia sangat bakhil dan sangat pelit. Kalaupun dia mau bersedekah, dia berikan pakaian yang lesuh, pakaian bekas. Tidak pernah memberikan pakaian yang bagus. Karena dia sayang.
Karena dia sudah tidak pakai dan tidak butuh lagi, baru disedekahkan. Kalaupun dia mau sedekah makanan daging, daging yang bercampur lemak. Bukan dagingnya, bahkan banyak lemaknya. Ini yang dilakukan seorang wanita yang bakhil dan pelit. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi nanti digambarkan Rasulullah di hari kiamat. Digambarkan nanti di hari kiamat, orang yang seperti itu berpakaian lusuh. Ya, wanita yang seperti itu berpakaian yang hina dan kehausan, terus kehausan dan dia teriak kehausan. Tapi ketika anaknya mau membantu dan mau memberikan minum, kemudian dilarang ya oleh Allah dengan cara tidak sampai diberikan minum. Wal iyadzubillahi ta'ala. Jadi saudara-saudara, mari sama-sama ya, jadilah diri kita, kalau kita menjadi seorang ibu atau seorang istri dari satu rumah tangga, bila suami kita orang yang dermawan, dukung dia, bantu dia. Jika suami kita menjadi orang yang kurang dermawan, ingatkan dia agar dia mau menjadi orang yang dermawan. Kemudian saudara-saudara sekalian, diceritakan pada hadis berikutnya. Iya. Pada hadis yang berikutnya diceritakan. Ketika Malik bin Dinar duduk-duduk, datanglah seorang peminta, ia menyeru istrinya supaya mengambilkan keranjang yang penuh korma. Lalu diberikannya separuh daripada keranjang. Jadi seorang yang namanya Malik bin Dinar sedang duduk-duduk, kemudian datang seorang tukang peminta-minta, lalu dia perintahkan istrinya untuk mengambil sekeranjang korma. Kemudian ia berikan kepada peminta itu separuh dari keranjang korma yang dia minta tadi. Kemudian istrinya menegur, pantaskah seorang seperti Anda disebut zuhud? Pantaslah seorang yang disebut ahli zuhud. Dan pantaskah kiranya ia menghadiahkan kormanya separuh saja kepada seorang raja. Lalu diberikan lagi separuh korma itu kepada pengemis tadi. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi seorang yang zuhud artinya dalam pelajaran yang lalu, orang yang menerima apa adanya dan tidak merasa memiliki harta ini. Karena harta yang dimiliki adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang orang yang meminta kepadanya, ketika datang orang yang membutuhkan dari harta itu kepadanya, ia tidak sayang-sayang untuk memberikan kepadanya. Karena peminta itu laksana raja. Pantaskah ya seorang memberi kepada raja hanya separuh dari harta yang sudah diberi, yang sudah diperlihatkan di hadapannya? Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu Malik bin Dinar membaca ayat khuzuhu fagulluh summal jahimu salluh summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an ala wala yahuddu ala ta'amil miskin. Innahu kana la yu'minu billahil azim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Surah Al-Haqqah ayat 30 sampai 34. Masyarul muslimin yang berbahagia. Khuzuhu faghullu, tangkap dia. Belenggu dia. Ya. Summal jahima sallu, kemudian masukkan ia ke dalam neraka jahanam yang sedang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Kemudian belenggulah dia, ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 zira'. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya ia orang yang tidak beriman dengan Allah yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin, dan ia tidak pernah menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin. Jadi balasan orang yang tangannya bakhil, balasan orang yang tidak mau memberikan sebagian hartanya kepada orang yang meminta atau orang yang tidak meminta kepadanya. Nanti di hari kiamat, saudara, khuzuhu faghulluh, dia akan ditangkap oleh malaikat, faghulluh, lalu dibelenggu.
Jamaah sekalian yang berbahagia. Ini apa namanya, mesti dipencet terus ini. Yang tagnya mati di tangan saya sebelah, pencet terus. Orang yang tidak pernah orang yang bakhil nanti akan ditangkap oleh malaikat. Kemudian dibelenggu dia, diikat dia, kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sedang menyala-nyala. Gambarannya saudara-saudari di ayat ini, kalau di dunia ini maling ditangkap aparat, ya, diborgol, tangannya dikeatasin, ya, tangannya di ke bawah, di belakang diikat dengan borgol, masih lebih ringan. Tapi di yaumil qiyamah, caranya malaikat menangkap orang yang masuk ke dalam neraka itu dibelenggu. Jadi belenggu itu artinya tangannya dimasukkan ke atas lehernya, kemudian diikat dengan rantai. Rantainya panjangnya 70 hasta. 70 hasta dalam hitungan dunia sedikit. 70 hasta dalam hitungan dunia, satu hasta itu 60 cm. Jadi 70 kali 60 cm. Sekitar 420 cm atau 4 meter. Tapi Nabi menggambarkan panjangnya 70 hasta ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Panjangnya rantai yang buat membelenggu orang yang masuk ke dalam neraka Jahim. Nabi pernah melihat sebuah batu. Kata Nabi, kalau saja ada batu seperti itu, sebesar kepala kambing atau tengkorak kepala kambing. Kalau saja ada sebesar batu, sebesar kepala kambing itu jatuh dari langit ke bawah, ke bumi, maka batu itu akan sampai sebelum malam hari. Artinya dalam waktu 1 hari, 12 jam, dijatuhkan dari langit, jatuh ke bumi, hanya makan waktu 12 jam. Tetapi panjangnya rantai, ya, panjangnya rantai yang Allah berikan untuk membelenggu orang yang masuk ke dalam neraka Jahim itu, ya, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an. Dijelaskan saudara-saudara, perjalanan, ya, sebanyak 40 hari 40 malam. Kalau dilepas dari langit perjalanannya, kalau tadi hanya sehari, tapi panjangnya rantai untuk membelenggu itu, kalau dari awal ujung rantai ke ujung rantai berikutnya, perjalanan 40 hari 40 malam. Qabla an tablugha qa'raha aw adall aslaha. Sebelum sampai. Jadi begitu panjang, saudara. Jadi dari langit ke bawah aja itu berapa ribu kilometer. Tapi ini hanya dilakukan perjalanan 1 hari. Tapi panjangnya rantai perjalanan 40 hari, ya. Atau dengan kata lain lebih panjang lagi antara langit dengan bumi jauhnya. Itulah yang dibuat mengikat orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian saudara-saudara sekalian, ya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa yanzuru aymana minhu fala yara illa syai'an qaddamah summa yanzuru asa amaimuhu fala bari'a min illa syai'an qaddamah summa yanzuru amamahu fala yara illa an-nar fattakun nara walau bisyikki tamrah. Tidak ada di antara kamu nanti dia di yaumil qiyamah kecuali langsung sayukallimu rabbuh, langsung berbicara dengan Allah, langsung diadili dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu, maka ia melihat di sebelah kanannya. Yang dilihat di sebelah kanannya adalah amal-amal soleh yang pernah dia lakukan waktu di dunia. Kemudian dia melihat sebelah kirinya. Di sebelah kirinya adalah amal-amal salah, amal-amal jahat yang pernah dilakukan di depannya waktu di dunia.
Kemudian dia melihat ke depan, yang dilihatkannya api neraka yang sedang menyala-nyala. Fattakun nar walau bisikit tamroh, kata Nabi. Takutlah kamu dari siksa neraka, walau hanya sedekah sebanyak separuh daripada biji korma. Artinya saudara-saudara sekalian, begitu berat siksanya di dalam api neraka yang kita sulit untuk kita bisa bayangkan bagaimana beratnya siksa itu. Tapi Nabi memberikan kemudahan kepada kita, walau bisikit tamroh. Walaupun hanya separuh biji korma sedekah yang berdasarkan kemampuan kita, maka itu adalah bagian dari penyelamatan daripada azab neraka. Begitu pentingnya masalah sedekah dalam Islam, agar kita saling memberi dan berbagi antara satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang ini, ekonomi bangsa kita sedang jatuh, terpuruk. Iya, yang seharusnya orang-orang yang mampu mengulurkan tangannya sepanjang-panjangnya untuk memberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK, banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak saudara-saudara kita yang menganggur, banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mendapatkan walau hanya untuk makan. Nah, ajaran Islam memberikan pengertian kepada kita untuk saling membantu dan membantu. Bagaimana kita bisa mungkin membantu kalau kita tidak ada? Mungkin kata kita seperti itu. Kita juga masih membutuhkan. Tapi kita tidak berarti lepas dari perintah untuk membantu orang atau bersedekah. Walau bisikit tamroh. Walaupun hanya separuh biji korma. Artinya kalau memang banyak, berikanlah yang banyak. Kalau memang ada sedikit, berikanlah sedikit. Jangan dibiarkan orang yang meminta datang ke rumah kita kembali dalam keadaan kosong. Karena kita akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun Anda menjadi orang yang di lapangan, kalau perintah memberi kepada orang yang memang membutuhkan, jangan Anda lakukan. Melarang orang yang sedang berdagang. Ya. Kalaupun ada larangan, laranganlah dengan cara yang benar. Saya pernah melihat video-video ini aparat yang di lapangan terlalu berlebihan. Saya yakin perintahnya tidak seperti itu. Diambil bawangnya, diambil jengkoknya, diambil barang-barangnya, kursi-kursinya diangkat, dimasukkan ke mobil. Kalau kita lihat dengan hadis ini, saudara, memberikan makan adalah bagian dari kewajiban kita sebagai orang mukmin. Bagaimana kalau melarang orang berdagang, saudara, yang dia akan memberikan makan saudara-saudaranya? Lebih parah lagi, saudara. Jadi saya kira bukan dilarang orang berdagang, tapi diatur bagaimana caranya agar dia tetap mendapatkan bagiannya, rezekinya, karena dia punya kebutuhan untuk memberikan nafkah keluarganya. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah kebijakan sebagai seorang pemimpin seharusnya. Makanya dengan kebijakan bansos adalah memang cukup baik sesuai dengan ajaran Islam. Bantuan seorang pemimpin memberi bantuan kepada rakyatnya ketika rakyatnya sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana pahala dari besar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Namun bantuan-bantuan yang diberikan itu, saudara-saudara sekalian, ya, silakan aja ambil, pinjam dari mana, berikan, yang penting rakyat kita bisa aman. Ya, tidak kelaparan. Kemudian nanti setelah selesai, ambil kekayaan Indonesia untuk membayar dari pinjaman itu. Tapi kalau justru nanti setelah selesai, ya, diberikan bantuan, lalu pajak ditaikan, ini ditaikan, ini ditaikan, rakyat juga yang membayarnya, itu namanya SJM, SJB, sama juga bohong. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, ayo sama. Rakyat yang memimpin, semua sama-sama kita mengamalkan perintah Allah untuk kita berusaha secara maksimal untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, solusinya bagaimana, saudara, menurut ajaran Islam? Iya.
Kemarin ada hadis saya bacakan, ya. Hasinu amwalakum bizakat. Pelihara, ya. Pelihara hartamu dengan cara mengeluarkan zakat. Apabila kita keluarkan zakatnya dari harta yang kita miliki, maka harta kita terpelihara. Wadawu mardakum bisedekah. Obati penyakit-penyakit kamu dengan sedekah. Mungkin saja saudara-saudara sekalian, boleh kita mengoreksi diri kita dan saudara-saudara kita. Banyaknya penyakit yang datang ke tengah-tengah masyarakat akibat karena masyarakat kita sudah tidak banyak lagi yang bersedekah. Mungkin hikmahnya saudara-saudara apa yang terjadi saat akhir-akhir ini mengingatkan kepada kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Barangkali kurang sedekah kita kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kepada kita. Lebih-lebih orang-orang yang mampu dan kaya. Allah peringatkan dengan pelajaran ini. Ayo sama-sama. Ya, walau bisyikit tamroh. Yang banyak, ya banyak. Yang dikit, ya dikit. Mudah-mudahan dengan cara itu menjadi solusi Allah angkat penyakit yang ada di negeri kita ini. Menjadi bangsa yang sehat, walafiat, bugar, dan sebagainya. Untuk kita bisa melaksanakan kehidupan kita selanjutnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim yang berbahagia. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada 10 amalan. Ada 10 amalan yang dapat mengantarkan kita, menjadikan kita menjadi manusia yang baik dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Yang pertama, memperbanyak sedekah. Kalau kita banyak sedekah, sering kita sedekah, maka derajat kita akan bertambah tinggi. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Qur'an. Jadi banyak baca Al-Quran yang kedua. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, pagi ini kita sudah baca Al-Quran, baik surah-surah tertentu maupun bacaan tadarusan. Yang ketiga, bergaulah atau menghubungkan diri dengan orang-orang yang selalu zikir pada Allah dan ingat akhirat. Bertemanlah dengan orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Bertemanlah dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim dan sebagainya. Perbanyaklah teman dengan orang-orang yang cinta kepada majlis taklim, majlis-majlis zikir. Yang keempat, bersilaturahmi kepada kawan atau saudara. Hubungi silaturahim. Ya. Hubungi silaturahim. Baik silaturahim kepada senasab saudara yang masih hubungan famili maupun silaturahim satu agama karena satu agama kita dengan mereka. Jadi orang yang banyak menyambung silaturahim akan diangkat derajatnya. Yang ketiga, menjenguk ketika saudaranya sakit. Ya. Yang kelima, menjenguk ketika saudaranya sakit. Yang keenam, mengurangi bergaul dengan orang kaya yang melupakan akhirat. Jadi kita jaga jarak kalau ada orang kaya yang lupa kepada akhirat, yang jauh daripada agama. Yang ketujuh, sering berpikir tentang kehidupan akhirat. Bahwa hidup di dunia ini sementara. Yang kekal adalah hidup kita nanti di akhirat pada saat datangnya kematian. Yang kedelapan, mengurangi khayalan atau angan-angan dan sering mengingat kematian. Laksana kematian ini antri saudara-saudara sekalian. Kita sudah berdiri di antrian. Satu masuk, satu lagi masuk. Nah, tinggal kita antrian yang keberapa. Yang kesembilan, sedikit bicara, banyak diam. Artinya, kalau tidak perlu, jangan kita bicara. Bicaralah yang bermanfaat, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Yang ke-10, tawadhu, hidup sederhana. Sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam makan, dan sederhana dalam yang lain. Tapi kita cinta. Kesederhanaan yang kita lakukan tadi, biaya hidup kita dari kesederhanaan, sisanya itu kita berikan kepada atau kita ambil untuk memberikan kepada sedekah, cinta kita kepada yatim, miskin, dan sebagainya. Inilah 10 tingkat, 10 amalan-amalan yang dapat memperbaiki hidup kita.
Kemudian saudara-saudara sekalian, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Janganlah ya, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, dan janganlah engkau pilihkan untuk memberikan infak kepada hal-hal yang buruk, kepada hartamu yang buruk. Walastum biakhidhihi, dan padahal kamu tidak enggan mengambilnya. Illa antumidu fi, kecuali engkau pejamkan matamu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Janganlah kita baru mau memberikan harta yang sudah kita tidak membutuhkan lagi. Umpamanya pakaian-pakaian bekas. Bukan berarti bahwa tidak boleh memberikan pakaian yang bekas. Boleh saja kita memberikan pakaian bekas, tapi berikan juga pakaian yang baik. Ya. Walastum biakhidhi, padahal kamu enggan mengambilnya, memakainya, lalu baru kau kasih kepada orang lain. Ini Allah menggambarkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, jadilah kita orang-orang yang mau bersedekah, mau peduli kepada orang lain, mau memberikan sebagian apa yang kita miliki, agar hidup ini nyata di dalam kehidupan kita, antara satu dan yang lain saling membantu. Kata Allah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi isinya begitu, saudara. Nabi mengatakan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong orang lain. Jadi kalau kita mau mendapatkan pertolongan Allah, berilah pertolongan dulu kepada orang lain. Insya Allah di saat kita membutuhkan, pertolongan Allah datang kepada kita. Demikian para jamaah sebagai lanjutan pelajaran kita tentang sedekah sebagai penolak bala. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.